Oke, udah. Assalamualaikum Mbak Asih, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wardah. Siang juga. Bagaimana kabar Bu Asih hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga Ibu juga sehat ya. Alhamdulillah ya. Iya, Alhamdulillah. Oh ya Bu Asih, eh, saya dengar dari Ibu Nia barusan, Ibu nyari-nyari saya, katanya Ibu pengen ngobrol sama saya ya. Apakah Ibu memiliki satu permasalahan yang ingin didiskusikan? Iya benar Bu, saya ingin curhat sama Ibu. Barangkali nanti saya setelah curhat dapat solusi dari hasil diskusi. Oh iya, oke baik Bu Asih. Eh, Ya, saya berharap ya kita mampu melakukan diskusi ini secara terbuka ya. Anggap saja saya ini teman ya, teman atau cerminan dari Ibu untuk membantu permasalahan yang Bu Asih hadapi ya. Baik Bu Asih, pertama sebelum saya menanyakan yang lainnya, saya ingin tahu dulu tujuan Bu Asih untuk pertemuan kita ini apa sih? Begini Bu, saya di kegiatan pembelajaran kalau siang hari di teknik permesinan khususnya ya Bu ya. Kalau yang kelas pagi hari tidak ada masalah dengan saya. Hanya di siang hari ini Oke, anak-anak, beberapa anak itu terlihat lesu begitu, tidak bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran oke. dengan saya. Itu sih Bu. Jadi membuat saya risih begitu. Oh iya, jadi pengen mencari solusi ya, bagaimana caranya gitu ya, bahwa anak-anak itu belajarnya aktif gitu ya. Nah baik Bu Asih, izinkan saya mengkonfirmasi tadi jawaban Bu Asih ya. Nah jadi tujuan Bu Asih tadi agar anak-anak kondusif dalam belajar dan suasana kelas menjadi menyenangkan begitu ya Bu Asih ya. Iya benar Bu, begitu. Oke, baik Bu Asih. Nah, menurut Bu Asih, kira-kira ukuran keberhasilan jika tujuan Bu Asih ini tercapai apa? Saya rasa saya akan senang sekali jika dalam kegiatan pembelajaran seluruh siswa yang saya harapkan itu mereka semua terlihat bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran, terus juga mampu aktif ya dalam kegiatan pembelajaran saya begitu. Jadi tidak tidak ada siswa yang terasa apa ya namanya terpaksa begitu melihat mengikuti kegiatan pembelajaran saya atau terlihat seperti mengukur meja gitu kalau misalnya di siang hari lemas mereka gitu Bu. Jadi siswa terlihat aktif gitu saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Bu Asih masih mendengar suara saya? Suaranya hilang Bu tadi Bu. Oh, sekarang udah mendengar suara saya? Ada Bu ada. Oke, baik Bu Asih ya. Jadi tadi ukuran keberhasilan dengan tujuan yang Ibu capai ini agar anak-anak itu belajar aktif walaupun di siang hari, begitu ya Bu Asih ya? Iya benar, benar Bu. Eh, Selanjutnya mari kita mengidentifikasikan ya permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ya. Nah, kita mencoba untuk berefleksi. Nah, kira-kira uh, menurut penilaian Bu Asih terhadap diri Bu Asih sendiri dan lingkungan kerja, apa kekuatan yang dimiliki dalam mencapai tujuan tersebut? Uh, Begini Bu, saya rasa dari hasil refleksi diri saya sendiri maupun saya berefleksi dengan teman sejawat, saya memiliki kekuatan atau hal positif yaitu saya senang berinovasi dan juga mandiri. Jadi saya senang menyiapkan bahan ajar, media ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa saya, keinginan siswa saya. Cuman di kasus kali ini saya juga heran kenapa setiap kegiatan pembelajaran saya walaupun saya sudah menyediakan media pembelajaran, mereka tetap terlihat tidak semangat, tidak termotivasi begitu dalam kegiatan pembelajaran saya. Itu yang kedua yaitu hal positif di lingkungan di lingkungan tempat saya mengajar yaitu
Saya lihat apa namanya, guru yang serumpun dengan saya itu cukup kolaboratif dan alam di lingkungan sekitar saya juga mendukung untuk kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Dalam hal ini saya mengajar IPAS. Oke, baik Bu Asih ya. Oke, itu sangat luar biasa ya. Tadi kekuatan Bu Asih bahwa Bu Asih itu udah memiliki metode pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat siswa ya. Bahkan lingkungan sekolahnya sangat mendukung ya Iya, untuk benar. melakukan perubahan nanti ke depannya. Oke, tadi saya sudah mendengarkan yang menjadi kekuatan dari Bu Asih itu kira-kira kalau saya beri penilaian antara skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Asih itu ada di posisi mana dan lingkungan di sekitar Bu Asih itu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya kira untuk penilaian saya sudah di angka 7 ya Bu, menurut hasil refleksi saya dan juga teman sejawat saya. Hanya untuk lingkungan itu sebenarnya banyak faktor Bu. Tadi ada faktor pendukung, ada juga mungkin yang menjadi gangguan saya, yaitu di setiap kegiatan pembelajaran saya karena di jam akhir itu biasanya ada kelas yang berhamburan begitu siswanya, jadi membuat fokus siswa saya juga kurang begitu. Oke, baik Bu Asih ya. Jadi tadi udah bagus sih ya, udah ada di angka 7, akan tetapi kan ada beberapa kendala ya, Iya. sehingga tujuan itu belum tercapai. Nah, kesempatan dan peluang apa yang Ibu miliki atau bisa Ibu ambil sekarang untuk mewujudkan tujuan tersebut? Kesempatan yang mungkin saya miliki yaitu saya mungkin bisa mengidentifikasi lebih banyak lagi ya Bu ya tentang kenapa siswa saya memiliki minat belajar yang kurang atau motivasi belajar yang kurang begitu. Ya, Terus selanjutnya mungkin saya juga perlu berkolaborasi, diskusi lebih dalam lagi terkait apa namanya, kendala yang saya alami tersebut, mungkin dengan rekan sejawat atau bisa juga konsultasi dengan top manajemen seperti wakil kepala bagian kurikulum atau saat ada oke baik. kesempatan melakukan supervisi bisa juga dengan kepala sekolah begitu Bu. Oke baik Bu Asih ya itu udah sangat bagus ya peluangnya tadi me- dengan melakukan kolaborasi ya dengan rekan sejawat bahkan dengan pimpinan ya. Oke, nah tadi ada hambatan ya, ada hambatan atau gangguan yang menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tadi ya. Nah, kira-kira hambatannya tadi apa? Tadi Bu hambatannya saat pembelajaran saya di siang hari itu suka suka ada kelas yang berhamburan siswanya gitu. Jadi suka ada jam kosong kayak gitu Bu. Sering itu di tetangga kelas begitu. Itu hambatannya. Oke, Itu yang pertama. dari beberapa hambatan tadi, kira-kira menurut Bos itu solusinya harus seperti apa? Solusinya karena berkaitan dengan guru mungkin ya Bu. Guru yang mengajar di jam tersebut. Mungkin saya harus ada komunikasi dengan guru yang bersangkutan. Saya ngobrol begitu dengan beliau, bagaimana tata cara pengelolaan siswa biar tetap tertib. Kalau terus yang kedua, saya juga coba konsultasi mungkin ke yang eh, memiliki kewenangan ya dalam hal mengatur kegiatan pembelajaran, yaitu wakil kepala bagian kurikulum. Itu mungkin ya Bu. Oke, baik, Bagaimana ya? Basti. Hmm. Nah, tadi ada beberapa gangguan dan solusinya kita udah menemukan ya. Jadi betul, Basti, kita eh, intinya harus berkolaborasi atau berkomunikasi lagi ya. Karena itu hambatannya dari lingkungan ya, Basti. Nah, sekarang Basti udah punya tujuan. Nah, kira-kira rencana Ibu dalam mencapai tujuan itu mau seperti apa? Eh, Tadi karena saya menemukan hambatan dari apa namanya lingkungan sekitar juga, maksudnya lingkungan pembelajaran siswa saya. Selain itu juga saya mungkin perlu tahu ya satu persatu hambatan atau kendala yang dimiliki oleh siswa saya. Jadi saya perlu mengidentifikasi kebutuhan siswa saya secara individual. Begitu. Jadi rencana saya mungkin saya akan melakukan restitusi ya terhadap siswa yang dirasa
minat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran rendah. Itu selain restitusi juga sepertinya saya perlu menyebarkan angket ya, angket berkaitan kenapa mereka bisa rendah minat belajarnya di kegiatan pembelajaran saya. Terus Oke, selanjutnya baik, Bu. tadi Oh ya. oke baik Bu. Ya dan itu tadi Tadi kan ada kolaborasi. beberapa. Oh ya, ada lagi selain angket? Ya tadi kolaborasi sama pihak kurikulum ya dan juga guru yang bersangkutan yang belum maksimal mengelola kelas. Ya Bu Arda. Halo Bu Arda. Bu Asih, mohon maaf, tadi ada terkendala jaringan ya? Halo, Bu Bu Asih? benar, Ibu hilang tadi. Iya, terkendala jaringan, mohon maaf ya. Bisa kita lanjutkan ya, Bu Asih ya? Iya Bu. Iya. Tadi kan ada beberapa rencana yang Bu Asih mau laksanakan. Kira-kira dari beberapa rencana itu apa aja sih prioritas uh, dan strategi itu harus ada prioritasnya ya? Jadi apa aja? Oke. Iya, yang menjadi prioritas saya mungkin itu ya, saya melakukan restitusi dulu dengan peserta didik yang minat belajarnya kurang, begitu Bu. Oke, baik Bu Asih. Nah, kapan kira-kira yang Bu Asih akan merealisasikan rencana itu dan ada target tentang waktu kapan? Hmm, saya sih inginnya segera ya Bu. Jadi di saat kegiatan pembelajaran anak sudah bersemangat begitu. Jadi saya rasa di kegiatan di minggu depan ya, saya susun dulu pertanyaan restitusi, lalu saya langsung melakukan restitusi di jam kosong begitu. Oke, Dan menyebar baik. angket. Iya, bagus ya dengan mengadakan restitusi ya dengan murid ya, terhadap murid ya. Bagus sekali Bu Asih ya, baik Bu Asih. Eh, Kira-kira nih, target Ibu apa? Berapa lama? Uh, saya rasa setelah dilakukan saya akan continue ya selama saya masih diberikan amanah untuk mengajar saya melakukan hal tersebut kalau memang Oke. dirasa itu positif. Oke, bagus ya. Jadi continue ya. Jadi enggak stuck sampai di sini aja gitu ya, tapi untuk kedepannya secara continue. Dan itu mungkin yang PR kita kedepannya yang paling berat itu kontinuitas sebenarnya ya, karena kan mudah-mudahan kita tidak merasa bosan ya Ya, untuk kemajuan anak-anak. Baik, ya. Bu Asti, apa sih ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Ibu laksanakan? Karena tadi masalahnya adalah minat belajar siswa yang rendah, keaktifan mereka rendah, maka ukurannya saya bisa melihat dari hasil evaluasi atau penilaian pembelajaran keaktifan ya atau sikap yang meningkat dari siswa yang kurang semangat tadi. Itu Bu ya saya rasa. Oke, baik Bu Asih. Jadi melihat keberhasilan dari peserta didik mungkin terlihat anak-anak aktif gitu ya Bu Asih ya. Iya, bagus ya. Jadi Bu Asih itu sangat bagus. Yang selanjutnya tadi Bu Asih bilang kan dari awal mengatakan bahwa Bu Asih sudah melakukan berbagai cara, bahkan kan membuat metode atau media pembelajaran juga sesuai dengan minat dan bakat siswa. Tapi ada aja hambatannya gitu kan ya, hambatan dan gangguannya, terutama dari lingkungan luar ya. Nah, bagaimana tadi hambatannya itu dari lingkungan ya, lingkungan sekitar. Bagaimana cara Bu Asih mengantisipasi gangguan tersebut? uh, Mungkin yang bisa saya lakukan yaitu saya berkoordinasi dengan uh,
wakil kepala bagian kesiswaan yang mengatur ini ya jadwal guru, sehingga tidak ada kelas kosong yang memang sama sekali tidak ada aktivitas, siswa itu berkeliaran. Itu Bu. Oke, baik Bu Asih. Jadi berkoordinasi dengan kurikulum dan rekan guru juga ya, agar kelas tidak kosong ya. Oke, baik Bu Asih. Nah, selanjutnya ini kan rencana aksi kan pasti kan ada komitmen lah ya buat kedepannya. Apa kira-kira komitmen Bu Asih terhadap rencana yang Bu Asih susun ini? Komitmen tentunya saya akan menjalankan rencana yang tadi ya Bu, saya melakukan restitusi, saya coba berkolaborasi dengan wakil kurikulum dan juga coba diskusi dengan guru yang memang mengajar di kelas sebelah, maksudnya di kelas yang siswa saya ajar itu. Oke, baik Bu Asih. Itu ya sangat bagus ya. Jadi berkolaborasi dengan semua pihak ya, agar rencana kita itu berjalan dengan lancar. Nah, siapa dan apa yang membantu Ibu untuk menjaga komitmen itu? Karena komitmennya udah bagus ya, tentunya harus ada dukungan, apa? Siapa ya? Kalau menurut saya karena tadi ada hambatan dari rekan kerja, mungkin itu konfirmasi pada rekan kerja, berkolaborasi. Selain rekan kerja juga yang punya kewenangan ya, yaitu wakil kepala bagian kurikulum, atau bahkan jika memungkinkan ke kepala sekolah begitu bekerja sama. Lalu saya juga harus bekerja sama dengan siswa dan juga orang tua tentunya. Oke, baik Mbak Asih. Iya, memang ya perlu dengan orang tua, sangat perlu ya Mbak Asih ya, karena kan kita mengetahui kondisi anak di luar sekolah seperti apa. Takutnya ada faktor eksternal ya yang kita nggak tahu. Yang terakhir nih Mbak Asih nih, setelah kita selesai melakukan coaching ini, tindakan apa yang pertama kali akan dilakukan oleh Bu Asih? Tentu tadi saya akan melakukan restitusi terlebih dahulu. Artinya mungkin saya harus menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk restitusi dan juga menyusun angket ya Bu ya, untuk mengidentifikasi kira-kira kenapa nih mereka minat belajarnya itu rendah begitu. Baru nanti saya lakukan kolaborasi. Sudah itu. Oke, baik Bu. Bisa saya simpulkan bahwa Bu Asih setelah ini akan melakukan restitusi terhadap siswa dan menyebarkan angket ya, lalu berkomunikasi dengan rekan sejawat. Itu sangat bagus, mudah-mudahan rencana Bu Asih ke depan ini berjalan dengan lancar dan apa yang Bu Asih harapkan bisa tercapai. Mungkin pertemuan kali ini dicukupkan dulu ya Bu Asih ya, nanti kita ngobrol lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih buat Bu Asih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bu, aku stop dulu kali ya, biar ngeditnya enak. Keluar rekaman, berhenti. Nanti aku rekam lagi.